Definisi pengelolaan teknologi pendidikan. Pengelolaan atau mengelola dikenal dengan istilah managing atau manajemen yang memiliki arti yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan pada teknologi pendidikan terfokus pada konsep dan prinsip yang berhubungan dengan mengelola proses dan sumber teknologi yang ada dengan sumber yang terbatas dan waktu yang ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kawasan pengelolaan teknologi pendidikan. Secara etimologis, kawasan berarti wilayah, daerah kekuasaan atau bidang kajian. Teknologi pendidikan dalam teori dan praktik telah menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia pada sistem pendidikan. Proses pembelajaran dituntut untuk menguasai beberapa kawasan dalam teknologi pendidikan, khususnya adalah kawasan pengelolaan pembelajaran. Teknologi pendidikan sebagai suatu proses meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisa masalah yang menyangkut semua aspek belajar, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah itu. Pengelolaan diantaranya sebagai berikut: pengendalian teknologi pembelajaran, perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan berawal dari administrasi pusat media, program media dan layanan media, pembaruan perpustakaan dengan program media ingin menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga membuahkan pusat dan ahli media. Hal ini dapat meningkatkan penggunaan sumber-sumber teknologi dan kurikulum. Kawasan pengelolaan teknologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengelolaan proyek. Yang kedua, pengelolaan sistem penyampaian. Yang ketiga, pengelolaan sumber. Yang keempat, pengelolaan informasi. Yang pertama adalah pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek terdiri dari perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, dan pengembangan. Peran pengelolaan proyek yaitu bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis proyek yang lainnya. Selain itu, peran pengelolaan proyek mengatasi ancaman dengan cara memberi saran perubahan internal. Selanjutnya, yang kedua, pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber berperan untuk mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber meliputi keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran meliputi semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan pengembangan. Karakteristik yang penting dari pengelolaan sumber ini adalah efektivitas biaya dan justifikasi belajar. Yang ketiga adalah pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan ini merupakan suatu cara yang dipakai dalam menyajikan atau menyampaikan informasi pembelajaran kepada peserta didik. Pengelolaan ini terdiri dari perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan cara bagaimana distribusi dan pembelajaran diorganisasikan. Yang keempat adalah pengelolaan informasi. Revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran yang paling penting dalam pengelolaan informasi ini. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Penerapan kawasan teknologi pendidikan dalam pembelajaran PAI. Pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK mengalami kemajuan, bukan saja dirasakan individu, namun dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dari masa ke masa telah berkembang di tengah-tengah dinamika masyarakat. Penerapan kawasan teknologi pendidikan dalam pembelajaran PAI. Untuk menerapkan teknologi pendidikan dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tentunya dibutuhkan seorang pendidik yang mempunyai kemampuan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Untuk menerapkan teknologi pendidikan dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam,
Tentunya dibutuhkan seorang pendidik mempunyai kemampuan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancang proses dan sumber belajar, meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan proses dan sumber belajar, meliputi pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga yaitu pemanfaatan atau penggunaan proses dan sumber belajar, meliputi pemanfaatan media pembelajaran, difusi inovasi pendidikan, implementasi dan institusionalisasi, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Yang keempat yaitu pengelolaan proses dan sumber belajar, meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sistem informasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian, meliputi melakukan analisis masalah, pengukuran acuan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif.